Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hilyatul Asfia dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam proses perkembangannya, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Apa saja sih faktor yang menyebabkan anak tersebut berkebutuhan khusus? Faktornya diantaranya yang pertama, sebelum kelahiran. Di antaranya yang pertama, gangguan genetik seperti kelainan kromosom atau transformasi. Yang kedua, infeksi kehamilan yang mengakibatkan cacat pada janin. Yang ketiga, usia ibu hamil tidak boleh kurang dari 20 tahun maupun lebih dari 35 tahun. Yang keempat, keracunan pada saat hamil. Yang kelima, pengguguran. Yang kedua, selama proses kehamilan. Di antaranya, yang pertama, proses kehamilan lama. Lebih dari 40 minggu disebut dengan anoksin. Yang kedua, lahir prematur. Yang ketiga, kekurangan oksigen. Yang keempat, kelahiran dengan alat vakum. Yang ketiga, setelah kelahiran, di antaranya yang pertama, mengalami penyakit infeksi bakteri atau disebut dengan TBC dan terkena virus. Yang kedua, kekurangan zat makan, baik gizi maupun nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Dan yang keempat, keracunan. Asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan kondisi, karakteristik, hambatan maupun kelebihan serta kebutuhan anak. Tujuan asesmen adalah untuk menegakkan diagnosa dan jika dikaitkan dengan identifikasi akan ada kaitannya dengan keseluruhan proses aktivitas pendidikan anak. Metode asesmen diantaranya yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, tes. Dan yang keempat, medical record dan pemeriksaan neurologis. Cara menangani anak berkebutuhan khusus di antaranya yang pertama, membawa anak berkonsultasi kepada tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan anak atau disebut dengan psikiater. Yang kedua, orang tua, pendidik, dan keluarga hendaknya memberikan motivasi dan tidak boleh membeda-bedakan dengan anak lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk mempelajari hal-hal baru. Yang keempat, menentukan sekolah yang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima, orang tua, pendidik, dan keluarga hendaknya mendampingi dan membimbing anak saat melakukan proses belajar. Yang terakhir, yakni ikutkan anak ke terapi-terapi yang disarankan oleh psikiater. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.